Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa ballagha dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustaz Mulyadi dan seluruh santri pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumat yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir dan bacaan surah Yasin, Waqiah dan surah Al-Kahfi, kita lanjutkan dengan taklim atau kajian surah Ar-Rahman, yaitu akan melanjutkan ayat kedua dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman ismun min asma'illah al-'azam. Yakni Allah Maha Pengasih yang sangat luar biasa kepada semua hamba-Nya, wabil khusus manusia dan jin. Sehingga dalam ayat ini yang dipertanyakan atau yang ditanyakan, yang ditegur oleh Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena manusia terutama yang paling banyak menikmati ciptaan Allah, paling banyak menggunakan apa yang Allah ciptakan. Bumi, laut, darat semuanya digunakan. Darat untuk kepentingan kehidupan, bercocok tanam dan sebagainya. Darat untuk bikin akses jalan, jalan tol, jalan biasa, jalan semuanya di darat ada. Kemudian di laut Allah ciptakan sebagai jalan juga. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal'alam. Selain tempat ikan sebagai juga alat jalan kapal-kapal besar, dari mulai perahu terkecil sampai kapal besar. Nah, itu adanya di laut sehingga bisa bawa barang-barang besar. Kemudian Allah ciptakan antara langit dan bumi ini ada ruang kosong. Ternyata itu bisa difungsikan sebagai lalu lintasnya apa? Pesawat. Coba kalau bikin jalan pesawat, bikin bandara aja terlingan, apalagi bikin jalan di udara, ya kan? Nah, Allah gratiskan semuanya. Itulah Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah kepada semua manusia. Allamal Qur'an, dan Allah itu adalah yang memberitahu. Beda alima dengan allama, ya. Kalau allama itu lil kasrah. Kalau alim itu saya mengetahui itu hanya beberapa. Tapi kalau alam itu, maka itu artinya banyak pengetahuannya. Maka al-alim al-allamah. Kalau al-alim itu memang berilmu, tapi tidak sedalam al-allamah, ya. Yakni banyak sekali ilmunya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wajan itu. Allama yu'allimu takliman. Allah itu memberitahu, ya. Memberitahu kepada siapa? Kepada yang dikehendaki. Siapa saja diberi ilmu oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Banyak pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, banyak. Dari hal mulai apa? Pengetahuan Al-Quran. Dari Al-Quran berkembang lahir ilmu fikih, kemudian lahir ilmu usul fikih, usul qaidul fikih, kemudian lahir ilmu tarikh, sejarah, kemudian lahir ilmu apa? Hisab, ilmu falak. Itu semua dari Quran. Bahkan ilmu kedokteran
itu tidak lepas juga sumbernya dari Quran. Hampir semua ilmu yang ada itu karena Allah beritahu. Allamal Quran. Allah memberitahu Quran yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran yang menjadi petunjuk hidup manusia. Tanpa Quran manusia tidak akan selamat. Ya, mudallil muttaqin. Kalau kita pengen menjadi orang yang takwa, maka harus pegangannya Al-Quran, petunjuknya Al-Quran. Nah, Allah beritahu isinya semuanya kepada Nabi. Nabi beritahu kepada sahabat. Sahabat beritahu kepada tabi'in. Tabi'in beritahu kepada tabi'in. Terus kepada ulama sampai ke kiai-kiai terus ke Ustaz. Nah, ini adalah kemurahan Allah. Ada Quran saja kehidupan manusia masih banyak yang nggak karu-karuan, nggak morat-marit. Karena apa? Karena nggak mau belajar Quran. Kalau mau memahami Al-Quran, ya Allah nggak beritahu. Tapi kalau kita mau belajar serius, nanti Allah berikan pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi harus belajar tetap walaupun Allah beritahu. Banyak orang Islam, ya kan, itu nggak ngerti Quran, nggak tahu Quran, apalagi isinya Quran. Ya masih banyak nggak ngerti, nggak tahu isinya Quran. Bagaimana mau menjadi petunjuk hidup orang Qurannya nggak tahu? Kamu punya HP, buka map, tapi mapnya nggak tahu cara bukanya. Berarti HP itu, map itu tidak memberikan petunjuk kepada kalian untuk menuju satu tempat, satu tujuan. Tapi kalau yang bisa, kan supir-supir kayak begitu dipanggil lokasi di sini menuju sana udah hafal, bahkan muncul ongkosnya. Itu teknologi. Lah apalagi Quran. Jadi kita kalau mau menuju hidup ini, dari hidup ini menuju akhirat, menuju yang Quran petunjuknya. Nggak bisa tanpa Quran. Nah, Allah allamal Quran yang memberitahu kepada manusia, pada siapa yang dikehendaki tentang Al-Quran, yang memberitahunya adalah Allah. Kita mau nggak diberitahu oleh Allah? Ini ya, mau nggak diberitahu oleh Allah tentang Al-Quran? Nggak bakalan bisa kita selamat kalau tanpa Quran. Nggak bisa kita selamat tanpa petunjuk Al-Quran. Bagaimana Quran menjadi petunjuk? Ya kita pelajari. Kalau nggak bisa belajar, ya ikuti orang yang alim, orang yang mau tahu tentang Al-Quran. Malah jangan justru bangkang. Ya. Jadi itu kunci hidup. Ya, dalam Al-Quran. Quran jadikan pegangan. Ya, jadikan petunjuk hidup. Bagaikan apa? Ya tadi rambu-rambu. Ini yang dilarang, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang dianjurkan, ini yang dibolehkan dan sebagainya. Itu Al-Quran. Makanya kaum jahiliyah, masyarakat Mekah sebelum ada Nabi, sebelum adanya Quran diturunkan kepada Rasulullah, itu kejahatan yang luar biasa. Tapi setelah Quran turun, disampaikan kepada Nabi mulai sedikit demi sedikit. Nah itu karena Quran. Nah orang yang bisa tahu Quran ya orang yang belajar Quran. Bagaimana dia bisa nggak tahu dan bisa ngerti kalau nggak mau mempelajari Al-Quran? Apa saja ya disiplin ilmu apa saja kalau nggak dipelajari sulit. Ya kita bukan kelas Nabi dan Rasul yang langsung diberitahu oleh Allah. Kita harus ada syariatnya, ada ikhtiarnya, ada belajarnya, ada rajin bacanya. Nah, baru kita akan tahu. Nah ini salah satu kiatnya. Selain kita belajar membaca dengan baik, menghafal, tapi juga belajar isinya. Jadi Quran itu luar biasa. Jadi membacanya dia dapat pahala, mendengarnya dapat pahala, apalagi baca, pelajari isinya. Subhanallah. Ya. Allah memberitahu ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki.
Walaupun kemudian ilmu yang diberitahu oleh Allah itu sekalipun segini banyaknya yang orang-orang yang hebat itu wama utitu minal ilmi illa qalil, sangat sedikit yang Allah berikan. Jadi itulah, jangankan kita belum apa-apa, yang udah hebat kayak apa-apa aja gak boleh sombong di hadapan Allah. Karena ilmu Allah itu ya hanya baru satu tetes jarum yang dicelupkan di air laut, yang itu yang dibagi-bagi kepada manusia. Ya kan ya, Usbah alimnya luar biasa, tapi ya belum tentu lebih alim dari gurunya. Mbah Maimun hebat alim, belum tentu juga dari gurunya Kiai Haji Mahrus. Terus ilmu itu perlu. Ya, Kiai Mahrus belum tentu lebih hebat dari gurunya Mbah Abdul Karim. Mbah hebatnya luar biasa, sampai santrinya sekarang 40.000 orang santrinya. Ya, Abdul lebih hebat dari gurunya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil hebat luar biasa, belum tentu lebih hebat daripada gurunya lagi. Itu sampai gurunya, sampai Imam Al-Ghazali, sampai Imam Syafi'i, terus sampai para tabi'in, sampai sahabat. Bagaimana ilmunya Nabi? Nah kita di mana ini posisi? Oh gitu males, oh gitu nggak mau belajar. Kita sebusbah aja belum nyampe-nyampe, coba ya kan? Kok malas belajar, nggak mau belajar. Nah, udah nggak punya ilmu, malas belajar, nggak semangat belajar, ya nambah nggak punya. Bagaimana mau menjadi alim? Alam Al-Quran, Allah akan beritahu kepada siapa yang dikehendaki tentang Al-Quran kalau dia serius belajarnya. Menjadi wajah. Terus ilmu itu makin di sini karena makin malas santri sekarang. Terus karena zaman dulu ya kan, ulama-ulama dulu ngaji itu sangat sederhana, nggak pakai listrik, airnya pakai jerikan. Ya, dengan sangat fasilitas yang sangat-sangat sederhana, tapi menjadi ulama-ulama besar. Makan masak sendiri, apa sendiri. Itu yang kadang-kadang jadi renungan. Makin kesini, makin karena keberkahan dicabut, semakin dicabut keberkahan. Kenapa dicabut? Ya tadi, adab sudah hilang, akhlak sudah luntur mulai. Ya, semangatan sudah hilang. Nggak kayak dulu, karena ulama santri itu dulu ya. Nah itu dengan segala fasilitas yang sangat minim dan sederhana, lampu pakai pertomak atau cempor, ya kan, sekarang tinggal klik. Dulu gerah harus pakai kipas kardus begini, sekarang tinggal klik pakai kipas minimal. Tapi tetap aja, kenapa? Karena keberkahan makin dicabut. Nah, kenapa dicabut? Ya karena orang-orangnya sudah semakin tidak serius, ya kan? Semakin ya itu seperti itu. Ilmu itu makin kesini makin berkurang, ilmu agama terus karena makin seperti itu, ya kan? Nah padahal Allah akan memberikan pengetahuan tentang Quran kepada siapa yang dikehendaki, kepada orang yang serius, ya, orang yang benar-benar belajarnya, yang benar-benar aja mentok segitu, apalagi nggak benar-benar, apalagi nggak benar-benar, yang serius saja segitu ilmunya, apalagi nggak serius. Coba bayangkan, ya, makanya itu sehati ala umat di zaman itu yang kata Rasulullah dalam hadis sahih, akhir zaman nanti ulama itu makin nggak ada. Bukan ininya, karena apa? Yang Nabi itu bukan nyambut ilmu Allah itu di muka bumi, tapi ulamanya diambil satu-satu, meninggal. Ya, layan apa? Layan jiul ilmu, lakin layan ziul ulama, bikotil ulama. Jadi artinya bahwa Allah itu tidak mencabut ilmu,
dari muka bumi, tapi mengambil satu-satu ulama yang berilmunya. Nanti suatu ketika karena ulamanya nggak ada, terjadilah ruasa juhala, pemimpin-pemimpin agama yang nggak ngerti apa-apa, cuma modal gaya doang, ya. Tapi disebutnya ulama, orang hebat, padahal nggak ada ilmunya. Sekarang itu terjadi, ya, orang disebut sebagai ulama tapi ya tadi nggak ngerti, nggak paham secara utuh, nggak bisa baca kitab, itu ya repot. Sumbernya ilmu itu di kitab, ya, ilmu agama itu sumbernya semuanya di kitab, terus nggak bisa tapi jadi tokoh besar, nah itu kan bahaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, sehingga faidah su'ilu fa'tau bi ghairi ilmin fadallu atau. Maka saat itulah terjadi karena pemimpinnya bodoh, tokoh agamanya yang disebut ulamanya dalamnya ditanya masalah agama nggak ngerti, ya kan? Karena dia dulu bukan belajar, ya, tapi udah kadung jadi disebut ulama. Fa'tau bi ghairi ilmin fadallu atau. Maka dia menyampaikan jawaban itu, fatwa itu tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fadallu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini yang terjadi banyak. Nah itu salah satu tanda akhir zaman. Jadi ulama itu dipanggilin yang alim-alimnya oleh Allah. Satu ulama satu meninggal, itu ilmunya semua di bawah. Untuk mencetak seperti beliau lagi belum tentu 1000 santri ada yang seperti dia, belum tentu 1 juta santri seperti beliau. Dia memang Zubair wafat, udah ilmunya di bawah semua, belum tentu ada lagi seperti beliau. Cuma harus Ali meninggal, belum tentu lagi ada seperti beliau, ya susah. 40.000 santri belum tentu alimnya bakal sama, apalagi mengguli Kiai Ma'ruf, Kiai Abdul Ghani, misalkan seperti itu apa. Jadi innallaha la yantasi'ul ilma walakin Allah yantasi'ul ulama ay biqabdil ulama. Innallaha la yaqbidul ilma walakin Allah yaqbidu biqabdil ulama, wafatkan. Nah itu, nah orang instan sekarang. Nah, kita masih bersyukur kalau kita masih berhentak belajar. Tanpa mengetahui Al-Quran, tanpa mempelajari agama, hidup tanpa ada petunjuk. Kalau hidup tanpa ada petunjuk, tidak akan selamat dunia akhirat. Kecuali dia mengikuti orang-orang yang soleh, orang-orang yang paham agama yang benar. Kalau mengikuti lagi karena dia tidak paham, mengikuti lagi orang yang tidak paham, yang tidak paham, yang mengikuti lagi yang tidak paham, kejebur bareng, ya, sesat bareng-bareng. Yang sering Abi contohkan, karena nggak ngerti belajar semua, nggak paham sholat, ya kan? 1 imam 4 makmum batal semua. Imamnya kentut, imamnya diem aja. Kata makmumnya, imam kentut, ya, jangan ngomong, batal sholatnya. Kata yang kedua, kata yang ketiga, saya mah diem aja. Kalau yang 4, kok pada ngomong semua, itu kan jadi batal. Ya, karena ketidakngertian, ya, imamnya nggak ngerti, makmumnya nggak ngerti, batal. Itu dampak. Maka harus ada orang yang khusus mempelajari agama, mempelajari Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Harus ada. Falawla nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Sekarang itu makin jarang orang, walaupun alhamdulillah ada pesantren Leboyo, pesantren Ploso, pesantren Sidogiri kalau di Jawa terkenal itu, terus pesantren Salam, ya,
Maduranya pesan Banu Anyar yang khusus belajar agama. Dan itu harus ada. Itu yang akan menyelamatkan umat. Jangan tanggung-tanggung belajar. Seperti kayak contohnya kayak Gus Baha, Gus Kausar dan para tokoh-tokoh kiai muda lainnya. Jadi memang secara khusus mendalami agama, nggak usah takut. Terhidupnya gimana, makannya apa, Allah yang jamin. Fansuruni ansurkum. Kalau kalian menolong agamaku, menolong aku maksudnya agama, menghidupkan dengan ilmu, ya, tentunya ansurkum pasti aku tolong hidup kalian, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini jaminan Allah. Kami sesungguhnya menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjamin, menjaga, memelihara Al-Quran. Kira-kira kalau Quran sudah dijamin oleh Allah pasti, maka orang yang punya ilmu Quran, orang yang punya hafalan Quran dijaga sama Allah kan? Pasti Allah yang menjaga hidupnya, orang yang menjamin hidupnya. Cuman kadang orang nggak yakin. Coba kamu hafal Quran, hafal tafsirnya, ahli agama, orang datang dari mana-mana, ya, nggak usah ya. Rizki bakal dijamin oleh Allah. Kalaupun orang nggak datang, Allah yang jamin. Ilmunya manfaat. Yang penting ilmunya manfaat, diamalkan dan disebarluaskan. Nah itu, kalau kamu punya duit di dompet, itu yang kamu jaga dompetnya apa? Duitnya. Yang kamu jaga dompetnya apa? Duitnya. Orang bilang hilang dompetnya apa hilang duitnya? Pasti tempatnya. Ya. Ada pada diri kamu Quran. Nah Quran itu duitnya, dompet itu kamunya. Nanti Quran ada pada diri kamu. Sama halnya ada duit di dalam dompet. Dijaga nggak dompetnya? Dikantongin, dikunci. Bener nggak dikancing? Sama. Ada orang yang memahami Al-Quran, dijamin oleh Allah itu ayatnya. Inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Al-Quran, syaratnya kamu belajar. Allah akan beritahu setelah kamu belajar membaca dengan baik sampai hafal apalagi sampai tahu tafsirnya, udah Allah jamin kamu dijaga hidupnya, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Tidak boleh ada hewan maupun tanah menyentuh penghafal Quran, karena dalam jasadnya, dalam dirinya ada Quran. Pembantu yang bawa anaknya presiden itu ikut dijaga nggak pembantunya? Pembantu yang rawat, ya, dijaga, dikasih uang. Kamu urus anak saya. Lah ini Allah, kamu urus punya saya Al-Quran yang sudah aku beritahu kepada kalian, pasti dijamin oleh Allah. Allamal Quran, Allah yang memberitahu. Maka minta sama Allah, berdoa yang serius biar bisa benar bacaannya, hafal Qurannya, bisa memahaminya. Itulah yang kata Allah tadi, harus ada sekelompok orang yang belajar agama khusus, yang matang, yatafaqahu, mendalami agama, bukan sekilas campur-campur, ya. Safinah nggak ngerti, Fathul Qorib nggak ngerti, apalagi Fathul Mu'in, tafsirnya nggak ngerti, nanggung, yang dalami. Apa tugas mereka? Orang yang seperti ini bakal menjadi orang liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah apa? Mundir. Ditundiru itu, ditundiru. Mundir yundiru qaumahum.
menjadi orang yang memberikan nasihat, memperingatkan umat nanti, masyarakat. Idza raja'u ilaihim, saat mereka kembali dari belajar ke tengah-tengah masyarakat, setelah alim, setelah benar baca Qur'annya, hafal Qur'annya, hafal bisa tafsirnya, dia akan nasihati umat. Tapi dengan ilmu. Ya. Apa tujuannya kata Allah? Allahum ya'lamu. Manusia ini kalau nggak ada yang nasihati, nggak ada yang memperingatkan, nggak takut sama Allah. Tapi karena ada yang mengingatkan, akhirnya banyak yang mau sadar. Ya, jadi jangan dikira orang itu bisa benar, bisa baik, bisa benar sendiri. Wasilahnya memang hadiah hidayah Allah, tapi karena ada yang memberitahu. Dan yang pertama kali memberitahu petunjuk kebaikan, kebenaran menuju jalan keselamatan adalah Rasulullah. Terus sampai sahabat, sampai tabiin, tabiin sampai sekarang orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, allamal Quran. Maka orang-orang pilihan Allah itu orang yang mau belajar agama. Orang belajar Quran itu pilihan Allah. Kata hadis Nabi dalam hadis sahihnya, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ini sering Nabi sampaikan. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi khair terbaik, bukan hanya jadi manusia biasa, tapi menjadi khair terbaik di sisi Allah, yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman agama yang benar. Itu tanda orang itu pilihan Allah. Jadi pilihan Allah bukan maaf jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, orang semua segen sama dia, bukan. Itu salah satu aja. Nomor satu itu yufaqihu fiddin, dia paham agama, mendalami agama. Itu pilihan Allah. Karena kalau harta Allah, ya semua agama ini harus ada orang yang ahli agama. Rusak semua, sekalipun ada orang kayanya, semua kalian ada orang yang jabatan, nggak ada ulamanya, rusak. Ya, sama halnya rusaknya dulu masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Sehebat apapun manusia nggak ada ulamanya, masyarakat apapun majunya nggak ada ulamanya, hancur. Makanya kiamat nanti itu setelah Nabi Isa diturunkan mengalahkan Dajjal, memakmurkan seluruh masyarakat, kemudian wafat Nabi Isa, manusia rusak lagi, baru kiamat. Baik. Nomor satu setelah Nabi nggak ada, sahabat nggak ada, ya ulama. Allamal Quran, orang-orang diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita mestinya bersyukur. Sering Nabi katakan, kita mau belajar Quran sampai mau belajar menghafalnya dan sampai itu pilihan Allah, nggak semua, makanya sedikit. Nggak ada pondok tahfidz itu banyak santrinya. Yang puluhan tahun seperti di khusus mendalam itu rata-rata sedikit karena memang pilihan. Nggak ada yang juara satu itu banyak. Kenapa? Yang ikut lomba banyak nggak? Banyak. Yang jadi juara, yang terbaik banyak nggak? Sedikit. Yang dipilih pilihan Allah, apalagi pilihan Allah. Pilihan camat, pilihan bupati aja sedikit, apalagi pilihan Allah. Berarti orang istimewa. Siapa? Yufaqihu fiddin. Orang yang mendalami agama, orang yang mau belajar agama. Termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah mau belajar agama, itu ada indikator, tanda-tanda Allah memilih orang itu. Karena tidak semua umat Islam mau belajar agama dengan benar. Kali lagi, tanpa ilmu agama dunia rusak. Berarti tanpa ulama hancur dunia ini. Ya kan ya? Rusak. Nah, jadi harus ada orang yang belajar secara khusus memahami agama. Biarin ada yang kedokteran, ada teknokrat, ada yang ilmu-ilmu lain, tapi harus ada sebagian di antara manusia itu sebagian orang yang belajar agama. Itu yang menyelamatkan mereka. Liunziru qaumahum. Semasjid nggak ada yang alim satu yang nggak bisa khutbah satu aja.
masjid itu nggak sah khutbahnya. Benar nggak? Semasjid nggak ada yang fasih baca Qurannya, nggak ada yang benar bacaan, nggak ngerti fikih sholatnya, semasjid itu nggak sah ibadahnya. Ayo, kenapa sah? Karena ada yang ngerti baca Qurannya benar, sholatnya benar. Ya, Allahu Akbar, batal udah. Jadi imam begitu, batal semua semasjid. Benar kan? Allahu Akbar, batal. Kayaknya benar. Ya, nah ini pentingnya ilmu. Di semua lini harus ada yang. Nah itulah Allah memberikan pengetahuan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang mau mempelajari. Baru belajar 3 tahun, 6 tahun pengen alim. Ya, Imam Syafi'i yang 7 tahun udah hafal Quran, udah hafal hadis muwatta umur 10 tahun, umur 12 tahun. Itu belajarnya puluhan tahun. Nah kita belum hafal Quran, belum hafal hadis, belum hafal apa, cuma 3 tahun, 6 tahun pengen alim. Lama agama itu, ilmu agama itu ya. Ya kalau udah hanya sekedar dapat ijazah sih dapat, tapi kalau ilmu itu lama, harus laten, itu juga harus disertai dengan rajin. Usbah bisa alim kayak gitu puluhan tahun belajarnya, bukan kayak belajar pesantren kilat 3 tahun, 6 tahun, itu mah ijazah formal. Kalau ilmu agama itu harus lama belajar, apalagi udah bentar malas, ya nggak dapat apa-apa, ya kan ya? Sedikit malas selesai, ya nggak dapat apa-apa. Udah waktunya pendek, nggak digunakan waktu pendek itu, ya udah hanya sekedar pernah mondok, pernah belajar, itu aja. Tapi harus panjang waktunya dan harus rajin, baru insya Allah akan beri ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syariatnya kita belajar, hakikatnya Allah yang ngasih. Ya, kalau kita tekun ulat, insya Allah akan beri ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja taklim hari ini di Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Quran yang kita pahami, kita pelajari, bisa kita praktekkan sehari-hari, merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Al-Quran yang kita baca, kita pelajari menjadi saksi dan syafaat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.